Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan tujuannya, ambil kesempatan. Jadi paksa diri untuk melangkah. Salah satunya sudah kalian lakukan pagi ini, yaitu memaksa diri kalian untuk bangun pagi dan mengikuti webinar. Tuh. Nah, itu sudah sangat baik. Ambil kesempatan, mulai melangkah, keluar dari zona nyaman. Jadi kalau saat ini kalian rutinitasnya itu-itu saja dan kalian merasa kayaknya kurang oke nih untuk peningkatan diriku, silahkan keluar dari zona nyaman. Coba ikut kelompok atau organisasi yang baru gitu, yang mempertemukan kalian dengan orang-orang baru. Dan jangan lupa ambil makna dari setiap tindakan. Seperti contohnya tadi. Karena sudah tahu tujuannya, maka ditarik ke sini. Oh, aku kuliah itu buat apa sih? Hanya sekedar karena semua orang kuliah? Atau ternyata dari kuliah ini aku jadi ketemu temanku yang namanya A misalnya, dan dari dia aku banyak belajar. Atau misalnya, oh di kuliah ini tuh aku jadi mengenal bahwa aku tuh kurang suka dengan matematika, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu yang akan membuat kalian tetap bertahan dan menyelesaikan hingga akhir. Juga dengan happy, jadi nggak yang terbebani. Selanjutnya. Nah, ini adalah pesan-pesan disclaimer begitu ya teman-teman, yang sebenarnya sering sekali menghambat kita untuk melangkah, menghambat kita untuk eksplorasi diri, menghambat kita untuk mengamati diri, dan mencari passion versi diri kita sendiri. Karena apa? Kita membandingkan diri dengan orang lain. Passion itu tidak didapat dari kalian ngikutin passionnya orang lain loh teman-teman. Mungkin untuk referensi awal, oh ternyata ada ya karir seperti ini misalnya, itu nggak masalah. Tapi ketika kalian kemudian mengharuskan kalian sama dengan orang lain, nah itu yang akan menjadi masalah. Karena apa? Dia pasti akan menimbulkan perasaan minder mungkin, nggak pede, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, ingat bahwa setiap dari kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau saat ini kita merasa, kayaknya kelebihanku tuh sedikit. Nah, coba refleksi lagi, benarkah sedikit atau kita saja yang selama ini kurang mengapresiasi hal yang dimiliki? Karena kita sibuk untuk melihat kelebihan orang lain, gitu. Atau kita terlalu sibuk untuk melihat kekurangan diri dibandingkan dengan kelebihan. Nah, kemudian mengenal diri adalah proses sepanjang hidup, dan passion bisa saja berubah seiring dengan pengalaman hidup. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh teman kalian itu ada yang sudah melakukan hal sesuai passion-nya gitu. Jadi misalnya dia orangnya sangat artsy sekali, dan dia juga bisa merajut, dia bisa melukis, dia bisa bikin webtoon dan lain sebagainya, tapi kok aku kayak gini-gini aja ya hidupnya ya. Nah, jangan dibandingkan dengan orang lain. Ini bukan balapan. Ingat ya, teman-teman. Silahkan lakukan refleksi diri terus-menerus. Selanjutnya. Nah, mari setelah ini kita mulai melangkah untuk menemukan passion dengan cara kenali diri kalian terlebih dahulu. Ya, kenali, kemudian passion ini akan menjadi pendorong untuk meningkatkan keterampilan diri. Ketika kalian sudah menemukan, oh ternyata aku tuh punya minat di bidang ini dan aku senang ketika melakukannya. Jangan berhenti di situ. Coba cari, kira-kira apa yang bisa aku upgrade ya, biar aku bisa, apa ya istilahnya, meningkatkan keterampilanku. Seperti misalnya, contohnya, aku tuh punya minat di bidang pengembangan aplikasi misalnya. Jadi aku suka downloadin tuh aplikasi-aplikasi yang bagus-bagus dan lain sebagainya dan belajar dari situ. Tidak berhenti sampai situ. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada pelatihan pembuatan aplikasi begitu kalian ikut. Kalian cari relasi yang juga punya minat yang sama, mungkin nanti bisa kerja sama dan lain sebagainya. Dan temukan tujuan hidup yang akan terus membuat diri ini bergerak. Jadi sebenarnya tujuan aku untuk menggeluti minatku tuh apa sih? Buat apa? Apakah karena memang aku suka saja? Karena ingat, suka itu bisa hilang ya teman-teman. Tapi kita bisa membuat suka itu tetap ada dengan tadi, tujuannya apa? Maknanya apa yang lebih dalam?
Dan ingat, refleksi terus-menerus untuk menemukan makna dalam setiap langkah. Jadi ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Memang tampaknya tidak terlalu konkret ya teman-teman, tapi kalau kalian mulai lakukan setelah ini, saya yakin pasti akan banyak membantu. Selanjutnya, sepertinya sudah oke. Itu tadi pemaparan dari saya terkait dengan mencari passion begitu ya teman-teman. Dimulai dari langkah yang tampaknya sederhana, tapi sebenarnya tidak banyak orang yang mampu untuk konsisten melakukan refleksi diri, mengenali diri. Jadi saya harap setelah ini teman-teman lebih dimudahkan untuk mengenal diri dan harapannya nanti bisa menemukan passion-nya dan juga tujuannya apa. Itu cukup dari saya. Setelah ini silahkan apabila ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, saya kembalikan ke Mbak Zalfa. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Zahra atas materi yang telah diberikan. Nah, jadi kita sedikit punya gambaran nih teman-teman ya tentang passion itu sendiri. Nah, Ibu, sebelum aku membuka sesi tanya jawab nih, aku mau bertanya nih kepada Ibu. Kan tadi seperti yang Ibu bilang sendiri ya, kalau misalnya passion itu harus selalu di-upgrade, beda sama hobi. Nah, tapi nih kadang-kadang kita tuh merasa tertinggal dan minder. Dan tapi tadi kan Ibu udah bilang ya, kita tuh nggak boleh compare ke orang lain. Sebenarnya tuh cara mengatasi rasa minder itu sendiri itu gimana sih, Bu? Gini, biasanya coba teman-teman ingat-ingat ya, saya itu minder ketika kondisi apa sih? Kalau saya refleksi ke diri saya pribadi, saya biasanya minder ketika saya menilai diri saya tidak secakap orang lain yang ada di ruangan itu. Dan saya melihat orang lain sepertinya lebih cakap dalam materi yang mau saya bawakan, begitu kan? Akhirnya minder, dan karena minder akhirnya mungkin nggak maksimal ketika presentasi misalnya di depan umum, kemudian suaranya jadi lebih kecil, kelihatan gugup, dan lain sebagainya. Dan mungkin besok-besok itu akan menjadi trauma yang membuat saya, nggak mau kalau mengisi di tempat itu lagi, begitu. Oke, kita tarik ya. Pencetus pertama dari perasaan minder itu adalah ketika tadi penilaian saya tidak cukup baik, dan kemudian saya menilai orang lain lebih baik. Itu kan berarti kita comparing ya. Jadi kita membuat penilaian. Padahal sebenarnya ketika kita bisa loh nggak usah menilai gitu loh. Atau menilai boleh, tapi tidak diperbandingkan. Jadi ketika saya terbiasa sadar terhadap pikiran-pikiran saya, oh, aku lagi mikir itu tuh ternyata. Maka kita bisa memilih untuk stop Zahra misalnya. Stop. Kenapa saya bisa berpikir saya itu kurang cakap? Terus saya ingat-ingat lagi. Oh, mungkin karena pengalaman saya untuk presentasi, misalnya maba nih ya, mahasiswa baru. Pengalaman saya presentasi itu masih terbatas. Dan teman saya itu, dia sudah pernah menang lomba pidato misalnya waktu SMA. Itu kan fakta. Ya, benar sih seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan biar saya bisa cakap? Saya akan tanya lagi ke diri sendiri, refleksi diri. Ya, belajar materi yang mau dibawakan. Dan apakah saya sudah melakukan? Oh, sudah. Untuk berdiri di sini misalnya, presentasi di depan kelas hari ini, saya sudah menyiapkan materi, saya sudah baca referensi, saya sudah latihan semalam. Apalagi yang bisa kamu lakukan, ya sudah, dilakukan aja. Gitu. Akhirnya dengan terbiasa untuk menyadari apa yang saya pikirkan dan saya rasakan, saya jadi bisa kelola. Oh ya, ternyata pikiran yang pertama itu membuat saya jadi malu dan membuat saya jadi nggak bisa presentasi dengan maksimal, tapi pikiran yang kedua ketika saya menyadari, oh saya sudah melakukan upaya untuk membuat diri lebih cakap dengan belajar dan juga latihan semalam, ya itu membuat saya tetap, ya sudah, lakukan saja, gitu. Dan akhirnya mungkin setelah proses presentasi dan proses mengelola pikiran itu, akhirnya mindernya lebih berkurang. Tidak hilang mungkin, tapi paling tidak berkurang. Begitu. Baik, makasih Ibu Zahra. Jadi sebenarnya kalau kita merasa minder, sebenarnya kita lakuin dulu aja ya apa yang kita mau. Nanti lama-lama kita akan kebiasa ya, Bu. Benar. Oke. Selanjutnya aku langsung buka nih sesi tanya jawab aja, karena dari tadi ada yang udah mulai bertanya, sangat antusias sekali nih mau bertanya ke Ibu Zahra. Boleh mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand, teman-teman. Saya boleh bertanya? Iya, boleh. Boleh disebutkan namanya, Mas? Dari mana? Saya Vicky dari Jogja.
Oke, Mas Vicky dari Jogja. Boleh Mas, silakan mau bertanya apa Mas? Ya, pertanyaannya ini. Bagaimana cara menemukan dan memilih passion dalam merencanakan karir bagi generasi milenial untuk bisa bekerja di suatu perusahaan yang besar? Apa saja tantangan dan hambatan yang harus dihadapi serta skill dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang mencari passion karir? Itu Pak. Oke. Di kolom chat ada. Oke, baik. Makasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Ya. Mungkin Bu Zara bisa menjawab, Ibu. Baik, kalau caranya Mas Vicky, itu tadi ya dari yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah kenali diri, kelebihan, kekurangan, pikiran, perasaan kita, sifat kita, tipe-tipe gaya bekerja kita, dan lain sebagainya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mungkin rasa malas ya. Kadang-kadang kan kita jadi mungkin tidak secara sengaja menyediakan waktu untuk melakukan hal tersebut, untuk mencari. Jadi kadang-kadang ya udahlah jalanin aja. Nah, itu membuat kita sebenarnya menghambat diri untuk mengenal diri lebih lagi dan mencari passion kita seperti apa. Kemudian tantangan lainnya adalah ketika kita lebih senang untuk memperhatikan orang di luar dibandingkan dengan diri sendiri. Kalau disadari ya teman-teman, kadang-kadang yang menghambat kita adalah karena sekarang kan zamannya sosial media ya teman-teman ya. Banyak tuh influencer lah, atau influencernya apa saja, bukan cuma artis ya, yang ahli di bidang desain dan lain sebagainya, kita follow tuh, niatnya follow agar bisa mungkin mencontoh, agar bisa menjadi motivasi. Tapi tanpa sadar perhatian kita fokus terhadap orang tersebut dan lupa memperhatikan diri. Akhirnya yang muncul bukannya motivasi membuat kita bergerak, justru yang muncul malah rasa minder, membuat kita mungkin yaudah deh kayaknya aku nggak bisa deh, dia udah terlalu tinggi gitu kan, dia udah terlalu hebat dan aku sangat-sangat tertinggal. Itu. Jadi ketika ini harus disadari ya, ketika fokus kita ternyata ke orang di luar diri dan lupa fokus sama diri. Itu tantangan kedua. Kemudian tantangan ketiga adalah ini yang wajar sekali dirasakan banyak orang termasuk saya, mager, males gitu ya, males untuk bergerak. Nah, mager itu karena ya bisa jadi karena kita nggak tahu nih hidup mau ngapain gitu kan. Tapi kalau kita tahu hidup kita mau ngapain, pasti akan ada dorongan untuk bergerak. Tiga itu tantangannya dan termasuk cara mengelolanya tadi ya. Mengelolanya yang pertama adalah ambil waktu untuk mengenal diri. Kedua, ketika kita menyadari juga kita fokus sama orang lain, coba langsung di switch fokusnya ke diri lagi. Porsinya orang lain itu buat apa? Buat inspirasi gitu ya, buat belajar, tapi bukan untuk compare. Kemudian yang ketiga adalah coba cari tujuan, karena tujuan itu akan membuat kita bergerak. Gitu. Semoga membantu ya Mas Vicky, dan ingat habis ini silahkan dikerjakan tugas mengenal dirinya. Mungkin boleh pakai Johari Windu. Ya. Dan saya bertanya lagi boleh? Bagaimana apa saja ciri-ciri dari passion karir bagi generasi milenial yang sudah berhasil? Ciri-ciri passion karir untuk generasi milenial yang sudah berhasil. Mungkin bisa mengambil contoh foundernya Ruang Guru, misalnya contohnya seperti itu ya. Mas Vicky familiar dengan Ruang Guru? Ya. Nanti coba dicari ya. Jadi dia mulanya adalah dia punya concern di bidang, dia mau jadi guru begitu ya, tapi kemudian ditolak. Nah, ditolak ini tidak kemudian membuat dia padam tuh kobarannya, karena apa? Tujuan dia bukan hanya jadi gurunya, tapi sebenarnya punya kontribusi untuk mengajar atau mendidik begitu ya. Nah, passion-nya di bidang mungkin sharing ilmu dan lain sebagainya itu dia temukan seiring dengan
kehidupannya dia, pengalaman dia, dan dia terbuka dengan hal tersebut. Dan dari kegagalannya yang mendaftar jadi guru itu, kemudian dia akhirnya mencari sarana lain. Nah, ini yang mendorong itu sebenarnya karena dia punya tujuan dan dia passionate di bidang sharing ilmu pendidik gitu. Akhirnya kemudian dia terbuka dengan pengalaman, dia melebarkan jejaring, ketemu dengan orang lain, kenalan dengan orang lain, ternyata dapat nih ide-ide membuat ruang guru. Dan sampai sekarang masih dijalankan. Itu contohnya. Iya. Yeah. Oke, boleh dilanjut?